Shalom Bapak Ibu Jemaat yang sedang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kembali kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kita boleh beribadah bersama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Sebelumnya saya undang Bapak Ibu untuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik yang kami sembah dalam kerjaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat lawatan Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Hari lewat hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kesungguhan hati kami. Kau memberikan hidup kami, menyerahkan hati kami ya Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, sebab Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, sebab kemuliaan-Mu biarlah ada di tengah-tengah kami. Bertahtalah Kau Tuhan di atas pujian kami Bapa. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Yesus, kemuliaan-Mu ada di tengah kami Tuhan. Yesus, pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati
membawa persembahan kami yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebaikan. Bahkan kami rindu Tuhan boleh jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan, agar setiap suku bangsa boleh datang menyembah-Mu Bapa. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Katakan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami siap untuk menaikkan pujian kami. Kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan, Kau berdaulat atas pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kita semua merasakan sukacita Tuhan pada pagi hari ini, amin. Kita mau naikkan satu pujian bersama-sama. Segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya
Hallelujah.
agar hati kita boleh menjadi tempat taburan firman Tuhan yang baik. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku
firman Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita tunduk kepala. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan kami, Allah kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu, begitu besar kasih-Mu buat kami anak-anak-Mu semuanya. Kami percaya penyertaan kasih perlindungan-Mu yang istimewa buat kami, sehingga pada saat ini kami dalam keadaan kuat, sehat, bahkan kami dapat mengikuti jalannya ibadah ini. Bahkan firman-Mu, urami hamba secara khusus, urami kami semua yang hadir bahkan mendengar firman-Mu ini, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja seluas-luasnya, dan pada akhirnya kami semakin dikuatkan dan Engkau semakin dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Allah kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ya, sebagaimana kita ketahui saat ini kita tidak ibadah di gedung, ya, tetapi kita beribadah di rumah masing-masing dalam acara seperti ini, ya, melalui sosial media dan dalam media YouTube, ya, dan ini tidak mengurangi, ya, rasa ibadah kita, syukur kita kepada Tuhan, ya. Kita tahu bahwa keadaan seperti ini sekarang. Saudara yang terkasih, saat ini, ya, semua kita tertuju, ya, bahkan dunia, telinga kita, mata kita tertuju dengan apa yang disebut sebagai wabah atau bencana daripada virus corona. Saudara yang terkasih, ini sangat menyita perhatian, bahkan dunia semua terfokus akan hal ini, ya. Dan ini juga sangat menyita tenaga, bahkan menyita, katakanlah, banyak perhatian, bahkan harta benda, nyawa, dan segala macamnya. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, mari kita mau lihat, ya, mungkin seumur hidup kita baru kali ini kita menghadapi virus yang begitu, boleh dikatakan ganasnya, ya, atau, ya, penularannya begitu cepat. Nah, mungkin kita berpikir, apakah ini hukuman Tuhan? Apakah ini, ya, kerjanya si jahat? Dan apakah ini ulah manusia? Ya, itu satu pertanyaan. Kita tidak perlu mencari sebab atau musabab, tetapi kenyataannya ini sudah terjadi dan meluas sedemikian rupa, ya, mewabah atau disebut sebagai endemik. Nah, tetapi satu hal yang pasti sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bersandar kepada Tuhan, kita yakini ini boleh terjadi dan telah terjadi, tentu seizin daripada Tuhan. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi, dan ini yang perlu, ya, bagi kita yakini. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Nah, kalau kita lihat kelas balik daripada cerita-cerita Alkitab, kisah-kisah daripada Alkitab, kita tahu peristiwa zaman Nuh, kita tahu peristiwa zaman Lot, dan kita tahu pula bagaimana, ya, tulah menimpa anak sulung di Mesir. Nah, itu terjadi. Nah, sekarang mari kita sadari kembali tadi, ya kan? Tentu di balik itu, tadi saya katakan Tuhan punya, Tuhan izinkan, ya. Tetapi lebih daripada itu kita harus melihat mengapa ini semua terjadi. Seperti saya katakan tadi, zaman Lot Tuhan punya maksud, zaman Nuh Tuhan punya maksud, ya. Anak sulung di Mesir, ya, meninggal atau Tuhan, ya, katakanlah bunuh, Tuhan punya maksud. Tidak mungkin tidak punya maksud, ya. Nah, demikian pula bencana pada saat ini, virus corona,
yang telah mendunia. Sebagai orang percaya, ya, kalau kita bicara kita khawatir, boleh dikatakan iya, ya. Tetapi sebagai orang percaya, kekhawatiran itu tidaklah membantu kita. Kekhawatiran itu tidaklah membuat kita menjadi lebih baik atau membuat kita lebih, katakanlah, bisa aman. Tentu tidak. Bahkan Tuhan mengatakan, serahkan khawatirmu kepada Dia yang kuat. Tetapi saudara yang terkasih, yang jelas di sini kita mau melihat ada satu atau hal yang penting, ya, yaitu di balik semuanya ini, ya, di balik peristiwa ini, di balik bencana ini, ya, ada hal atau pelajaran atau pesan yang sangat-sangat penting atau sangat berguna buat kita, ya. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Saya baca saja. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi tidaklah berarti kesudahannya akan datang segera. Dan ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat di langit. Saudara yang terkasih, ini jelas, berarti ini mengindikasikan atau menandai atau mengingatkan kita pada akhir zaman. Ya. Nah, saudara yang terkasih, ya, dunia ini sedang dalam keadaan seperti yang kita baca tadi. Ya, peperangan, ya, bencana. Bahkan dikatakan yang kita hadapi adalah penyakit sampar. Ya. Saudara yang terkasih, inilah yang terjadi dan inilah yang kita hadapi. Bahkan lebih lanjut kalau saudara lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama dikatakan, ya, sekarang ini adalah masa-masa yang sukar. Saat ini adalah saat yang sukar, betul. Siapa yang tidak merasa terganggu? Siapa yang tidak merasa, ya, dalam keadaan kesukaran atau dibatasi saat keadaan seperti ini? Saya rasa semua mengalami. Saya rasa semua, ya, setuju akan hal itu. Tapi kita kembali, ya, apa yang terkandung di balik semuanya ini, atau pelajaran apa, atau peringatan apa, ya? Oleh sebab itu tema pada hari ini, ya, atau pagi ini saya beri adalah pesan di balik bencana virus corona, ya. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat, ya, ada beberapa hal yang akan kita ambil, ya. Nah, kita perhatikan dulu di dalam 2 Tawarik, ya, 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 6, ya. Kita lihat 2 Tawarik 20 ayat 6. Ya, saya baca. Dan berkata, Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan yang ada dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Kita lihat kuasa, ya, yang ada dalam tanganmu, tidak ada yang bisa melawan engkau. Artinya apa? Bagian yang pertama di sini, ya, adalah Tuhan menyatakan kuasanya. Ya, nah, kita lihat di bagian pertama, Tuhan menyatakan kuasanya. Mengapa Tuhan menyatakan
menyatakan kuasanya. Ya, mengapa Tuhan nyatakan ini pada saat seperti ini? Kita lihat apa yang terjadi sekarang. Tentu Tuhan nyatakan kuasanya, dia punya alasan. Dan ada sesuatu yang mungkin menurut Tuhan ini sudah seperti zaman-zaman yang saya katakan tadi. Ya, nah kita lihat begitu manusia, ya, atau majunya keadaan dunia, ya, manusia bisa buat banyak hal, ya, sehingga manusia merasa dia tidak perlu lagi Tuhan. Manusia bisa lakukan, bahkan bagian Tuhan manusia mau ambil, mau lakukan. Itu kenyataan seperti itu, ya. Sehingga seolah-olah bagian Tuhan itu tidak ada lagi. Manusia bisa buat, manusia bisa kerjakan. Nah, ini suatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau sesuatu yang keji atau menjijikkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau nyatakan, aku berkuasa, bukan manusia. Oleh sebab itu ketika ini terjadi, apa yang terjadi? Apa yang manusia bisa kerjakan? Ya, nah bagian pertama ini menyatakan kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, nah dengan peristiwa ini, ya, dunia, anak bangsa, bahkan suku bangsa, bahkan kelompok tertentu, bahkan gereja, ya, yang dulunya begitu menonjolkan diri, yang dulunya begitu, ya, menyatakan bahwa mereka adalah yang terdepan, mereka terbaik, bahwa mereka, ya, merupakan pionir dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saat ini apa yang terjadi? Mereka, dalam arti yang saya katakan tadi, tidak berdaya. Ya. Mereka menghadapi sesuatu yang membuat mereka menjadi tidak bisa mengendalikan. Oleh sebab itu kita lihat dunia bergandengan tangan untuk menghadapi hal itu. Artinya ketidakberdayaan. Artinya disinilah manusia atau dunia dipaksa mengakui kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Nah ini, ya, saudara kita melihat, ya, tadi menyadari bahwa Tuhan itu punya kuasa. Dan di balik itu kita melihat melalui peristiwa ini manusia menyadari betapa lemahnya, rentannya manusia itu. Apa yang bisa dibanggakan? Apa yang bisa manusia seolah-olah anggap itu sesuatu nilai lebih? Tidak ada. Ya, ketika virus yang kecil sekali menyerang dengan waktu yang singkat, ya, dengan keganasan dan segala macamnya, manusia panik, tidak berdaya, ya, dan tidak sedikit korban yang berjatuhan. Nah, ya, nah itu pesan pertama, ya, bahwa kita harus sadari bahwa kita itu tidak berdaya, ya, Tuhanlah yang berkuasa. Itu kita sadari bahwa kita itu lemah, kita perlu dia. Ya, nah kita lihat berikut, ya. Ini hal yang penting. Tadi saya sudah singgung di depan, begitu manusia merasa bahwa mereka atau manusia bisa atau bisa mengambil posisi Tuhan, nah ini bicara keangkuhan, kesombongan, ketinggian diri. Kesombongan sekarang itu begitu merajalela. Ya. Nah, sekarang kita melihat awal daripada virus ini, ya, atau wabah ini atau bencana ini terjadi di mana? Di Wuhan, bukan? Ya. Itu negara boleh dikatakan superpower sekarang. Ya, kita melihat semua orang mengerti bahwa Tiongkok
adalah terdepan dalam segi ekonomi dan sebagainya. Mengapa harus terjadi di sana? Ini mengisyaratkan, ini bukan kebetulan, bahwa yang terkuat sekalipun akan panik atau tidak berdaya kalau Tuhan menyatakan kuasanya. Kenyataan seperti itu. Ini bukan kebetulan. Tetapi di balik itu kita melihat. Nah, sekarang apa yang bisa dibanggakan negara yang begitu berkuasa ketika diberi satu macam saja pada begitu, apalagi 2-3 macam. Tentu kita bersyukur, semuanya itu dapat ditangani dengan cepat. Tetapi ini pelajaran yang tidak terlupakan tentunya. Kesombongan manusia, runtuhnya kesombongan manusia. Nah, kita tidak melihat di situ. Nah, kita melihat orang-orang atau orang Kristen, mungkin yang ada di kita atau di kota-kota besar. Saya tidak mengatakan semua orang Kristen seperti itu, tetapi kenyataannya seperti itu. Tapi saya berharap kita bertobat saat ini. Kita kembali kepada Tuhan. Tanggalkan kesombongan kita, tanggalkan keangkuhan kita. Karena siapa kita ini sebenarnya? Runtuhnya kesombongan, keangkuhan diri, kekuasaan, kekayaan, kekuatan manusia saat ini atau saat menghadapi bencana ini tidaklah bisa diandalkan. Tidaklah bisa membuat manusia itu aman. Tidaklah bisa membuat manusia itu bisa membela dirinya. Buktinya banyak pejabat-pejabat tinggi yang kena atau menjadi korban. Ini sebagai bukti bahwa penyakit ini adalah berarti wabah ini tidak memandang bulu, atau Tuhan mau menyatakan kuasanya kesombongan manusia itu sampai di mana. Jadi pada intinya di sini melalui peristiwa ini pelajaran yang kita ambil adalah marilah kita dengan rendah hati mengakui kedaulatan Tuhan dan kembali kepada Dia. Tinggalkan kesombongan kita, kehebatan kita, dan segala macamnya. Ini pelajaran. Nah, berikut kita melihat lagi, masih dalam poin pertama. Ini mengisyaratkan kita juga untuk kembali mengandalkan Dia. Tadi saya katakan di depan, manusia begitu merasa hebat, begitu merasa tidak perlu ditolong lagi. Manusia bisa mengandalkan segala sesuatu, bahkan tadi saya katakan bisa mengambil posisi Tuhan. Nah, ini terjadi. Saat inilah apa yang bisa kita andalkan, apa yang bisa kita kerjakan. Marilah kita kembali dengan hikmat kita, dengan kebijakan kita melalui iman kita. Kita mengandalkan Dia dalam kehidupan kita sehari. Kita tidak tahu apa yang ada di sekitar kita. Jangan-jangan kita sudah kena, tetapi mari. Bukan berarti saudara harus takut dan khawatir, tidak. Tadi saya katakan khawatirmu, takutmu itu tidak akan membantumu dan tidak akan membuatmu aman dan tidak akan membuatmu lebih baik. Tetapi mari pada saat ini kita mengerti hanya Dia yang sanggup melindungi kita. Mazmur 91 itu berkata seperti itu. Hanya Dia yang bisa menjaga kita. Tentu bukan berarti kita sembrono atau kita melakukan semaunya. Nah, tentu ada hitung-hitungannya. Saya katakan penyakit ini jelas ada hitungannya, ada rumusnya, semuanya ada. Jadi kalau kita memahami ini dengan bijak segala macam berserah kepada Tuhan, tentu kita berharap kita akan terhindar atau terlindung. Oleh sebab itu mari kita perhatikan apa yang dianjurkan oleh pakar-pakar atau orang-orang yang mengerti ini, melalui pemerintah dan segala macamnya, melalui petinggi-petinggi gereja kita. Kita harus patuhi. Oleh sebab itu kita lakukan ini.
Ini sebagai bukti kita bangkit. Ya, nah, jadi ini yang pertama, kedaulatan Tuhan itu dinyatakan. Ini pelajaran, ini peringatan buat kita. Ya, nah jangan kita hanya menganggap kita lah yang berkuasa, seolah Tuhan itu tidak punya peran yang begitu penting lagi buat kehidupan kita. Seolah kita itu hebat. Ya, saat ini kita tidak bisa apa-apa, kita panik, kita tidak berdaya. Artinya, ujungnya Tuhan itulah yang berdaulat. Ya, kembalilah kepada Dia, mengandalkan Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat. Yang kedua, Galatia pasal 5 ayat 14, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di dalam peristiwa ini Tuhan mengingatkan kita, ya, pelajaran yang kita ambil adalah kita kembali lagi seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, hukum yang utama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, nah ini tidak usah kita jelaskan lagi, ini sudah berulang kali dan kita mengerti. Tetapi kita diingatkan lagi untuk mengasihi sesama kita. Nah, melalui peristiwa ini, ya, yang dulunya kita tidak peduli dengan kiri kanan kita, yang dulunya mungkin kita tidak peduli dengan mungkin daerah lain segala macamnya, yang dulunya mungkin kita tidak peduli dengan orang sekitar kita, ya, dan segala macamnya. Melalui peristiwa ini kita mulai peduli, kita mulai saling memperhatikan. Hei saudara, jangan begini, kau harus begini. Itu kan yang terjadi. Kita peduli kan, kita beritahu, ya, jangan sampai saudara kita kena. Mengapa? Kalau dia kena, nanti kita juga kena. Kan begitu kan? Itu ada timbal baliknya. Oleh sebab itu kita peduli akan mereka, kita mengasihi mereka. Oleh sebab itu kita perhatikan mereka. Nah, ini sebagai bukti, ya, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan mengajarkan kita kembali kepada kasih yang Tuhan ajarkan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Nah, dengan demikian kita perhatikan keluarga kita. Kita ingatkan istri, bahkan suami kita ingatkan anak-anak kita ingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini sebagai bukti bahwa kita mengasihi mereka, kita peduli akan mereka. Melalui peristiwa ini terjadi. Mungkin selama ini terlupakan. Ya, nah itu. Jadi kita melihat saat menghadapi wabah ini, ya, kembali tadi saya tegaskan, dunia, ya, yang terkait semua, mulailah, ya, dari dunia, bangsa, termasuk gereja, mulailah bahu membahu, mulailah, ya, memikirkan bersama. Kan begitu kan? Sampai WHO kan mengeluarkan suatu, katakanlah, keadaan atau situasi yang terjadi, ya, darurat. Nah, artinya apa? Ya, di dalam dunia ini saling memperhatikan, ya, bahkan, ya, dunia berusaha untuk mencari penangkalnya atau vaksinnya, atau berusaha juga mencari obatnya. Mungkin sekarang kita sudah tahu bahwa Tiongkok sudah berhasil menemukan obatnya, ya, sedangkan Israel sudah menemukan vaksinnya atau pencegahannya. Nanti ada poin penting lagi. Mengapa harus Israel? Nanti saya akan singgung di depan. Nanti, ya. Mengapa? Ya, nah ini suatu titik cerah. Ya, tetapi walaupun itu sudah ketemu, pelajarannya itu harus kita mengerti. Ya, nah kita melihat berikut, mengingatkan kita untuk saling memperhatikan tadi sudah, ya, dan menyadari peristiwa, ya, ini secara regional dan secara global dunia, ya. Nah, karena apa? Ini bisa kembali kepada kita. Oleh sebab itu kita harus sadar akan semuanya ini, ya, baik itu secara dunia, baik itu secara negara atau daerah, ya, kita semua menyadari dampaknya. Bayangin, ya, sekarang sudah terasa banyak negara yang sudah mengadakan lockdown, dalam arti kunci, tidak keluar, tidak masuk.
tentu ekonomi sangatlah terganggu. Ya, nah sekarang kita rasakan. Kalau saudara ke pasar, saudara lihat aktivitas pasar, bagaimana? Ya, kalau saudara mendengar apa yang terjadi di Jakarta, yang begitu biasanya hiruk-pikuk, sekarang begitu lengangnya. Ya, tentu ekonomi sangatlah terganggu. Ini dampak. Ya, nah ini mengajarkan kita, mengingatkan kita. Nah ini yang kedua, saling mengasihi. Yang ketiga kita melihat, yang terakhir saya tidak panjang, Matius 6 ayat 11. Ya, dikatakan di situ, ini dalam doa Bapa kami ya, berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Ini mengajarkan kita hidup di dalam kesederhanaan. Nah sekarang saudara yang terkasih, melalui bencana ini, ya, kita kan bukan hanya dihimbau, tetapi diperintahkan instruksi dari presiden, dari Kapolri, ya kan? Nah dari gubernur, kepala daerah dan sebagainya, ya, bahwa kita sekolah diliburkan, ya kan? Nah, acara-acara yang keramaian termasuk kita ibadah keagamaan itu diliburkan. Ya, maka kita adakan seperti ini. Artinya apa? Ya, kita kembali dikatakan di rumah. Ya, kita kembali di rumah. Nah, ini merupakan satu bentuk ya sebenarnya untuk mematahkan atau memutuskan atau menghambat mata rantai daripada penyebaran virus itu sendiri. Ya, nah artinya apa? Saat kita dipaksa kembali ke keluarga untuk beraktivitas, ya kita dipaksakan, betul kan? Sebenarnya saudara mau enggak? Kalau ditanya mau enggak? Kalau bisa jangan ya. Tapi kita dipaksa, dan bisa tidak. Ya, kita dipaksa untuk di rumah. Yang sekolah belajar di rumah, yang kuliah dari rumah, sekolahnya dari rumah, ya, gitu kan? Yang terjadi kan? Nah, kita dipaksa atau diisolasi untuk yang saya katakan tadi, mematahkan atau memutuskan mata rantai, bahkan memutuskan penyebarannya dan segala macamnya. Nah, kita lihat, ketika segala aktivitas itu kembali di rumah, nah ini akan terjadilah yang namanya kesederhanaan. Saya beri contoh, ya, berarti makannya di rumah, ya kan? Kerjanya sebisanya di rumah, ya kan? Bahkan aktivitas sekolah, ya, belajar, ya, bahkan yang lain-lainnya di rumah. Nah sekarang contoh yang paling gampang, makan di rumah dengan makan di luar itu mahal yang mana? Tentu mahalnya di rumah, murahnya di rumah. Ya, kalau di kota-kota besar, ini bukan rahasia lagi. Ya, kalangan tertentu sekali makan bisa jutaan. Itu sekali makan, ya, jutaan. Nah sekarang saya mau tanya, kalau makan di rumah itu jutaan itu bagaimana caranya? Ya, engkau hidangkan apa di rumah itu? Ya, dengan seharga begitu? Ya, saya rasa enggak lah ya. Enggak lah begitu ya. Kalau di restoran dia tinggal pesan saja ya, dihidangkan. Nah kalau di rumah sempat enggak kau masak atau kau hidangkan atau kau siapkan dengan harga segitu? Saya rasa tidak ya. Nah artinya apa? Ini contoh kecil. Kita kembali kepada kesederhanaan. Ya, karena itulah persiapannya. Oke, kalau masih baru mungkin masih banyak persiapan. Nah kalau sudah ujung-ujung persiapan masih sudah tipis, apakah engkau mau bikin yang banyak-banyak? Ya, engkau mulai berpikir, nah ini harus kita irit, ya kan? Kalau tidak nanti tidak cukup nanti persediaan kita kan tidak ada pemasukan, kan begitu kan? Bisa juga kan? Ya, hanya keluar terus kan? Ya, sedangkan stok kita makin ujung makin sedikit, bukan makin banyak. Nah terjadilah apa yang disebut kesederhanaan. Yesus kan mengajarkan seperti itu. Berilah
kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Artinya apa? Kita disadarkan kembali kepada apa yang Tuhan ajarkan, kembali apa yang namanya kesederhanaan. Ya, nah ini kesederhanaan tuh kita lihat lagi ya, bukan hanya yang disebut hanya makan segala macam ya, bekerja, tetapi juga ya termasuk kita ibadah sekarang dari rumah, ya kan? Nah, berapa tahun kita berjemaat, baru kali ini kita mengalami seperti ini. Ya, tetapi kita harus garis bawahi bukan berarti kita mengurangi kadar daripada iman kita atau kadar daripada ibadah kita, tentu tidak. Ya, saya rasa tidak dibatasi dengan hal-hal seperti itu. Ya, nah kembali kesederhanaan yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan ingatkan, ya, kembalilah sederhana. Nah, sekarang tadi saya katakan kalau tadi kalangan tertentu yang makannya jutaan, ya. Nah, sekarang dia makan di rumah mungkin ratusan ribu. Nah, selisihnya begitu banyak. Ya, mungkin dia sadar, dia peduli dengan yang lain. Kalau dia bisa bantu dengan yang lain atau memberi makan kepada yang lain, luar biasa betul. Ya, ini sesuatu yang baik, sesuatu yang sangat positif. Bahkan Tuhan mengajarkan seperti itu. Bayangin kan, kalau selisihnya begitu dia bisa bantu yang lain, luar biasa. Karena tidak mungkin kan, ya, di rumah orang makan segitu banyak, ya, tidak mungkin. Ya, nah kita kembali. Dan ini juga mengisyaratkan kita sebenarnya ya, kebersamaan kita di dalam keluarga itu penting. Mungkin selama ini orang hanya ketemunya waktu mau tidur. Ya, mungkin di Jakarta kalau kita mungkin tidak ya. Ketemunya waktu tidur. Mau tidur maksud saya. Ya, baik itu suami istri, baik anak. Anak itu tidak tahu bapaknya itu, jangan-jangan bapak itu seperti apa. Karena begitu bapaknya tidur, pulang anaknya udah tidur. Anaknya belum bangun, bapaknya udah berangkat. Kan gitu kan? Tidak tahu, ya. Jangan-jangan dia pikir ini pembantunya bapaknya, mboknya bapaknya, ibunya. Kan gitu kan? Nah, dengan peristiwa ini kembali ukur kepada keluarga, kebersamaan itu terwujud. Nah, Tuhan menciptakan kebersamaan kan keluarga itu. Ini sesuatu yang positif sebenarnya, kembali kepada keluarga itu sesuatu yang luar biasa. Ya, ini dipaksa seperti itu. Kumpul. Ya. Ini pula mengingatkan kita posisi atau peran kita. Masing-masing itu akan dikembalikan. Nah, kita lihat seperti sekarang. Ya, ibadah dari rumah, kerja dari rumah, kumpul di rumah. Ya, mau tidak mau, suami, bapak, ya, harus memimpin dan dikembalikanlah kepada kehendak Tuhan yang mula-mula menjadi imam dalam keluarga. Amin. Dan di sini pula altar keluarga itu, ya, akan kembali berfungsi. Ini mau tidak mau, ya, sadar atau tidak sadar, kembali kepada fungsinya. Bapak sebagai imam, kepala keluarga, ibu kembali sebagai ibu, dia masak sekarang. Kalau dulu tidak pernah masak. Ya, anak-anak, ya, kembali pada fungsi segala macam. Nah, inilah sebenarnya kehendak Tuhan menciptakan keluarga, rancangan Allah mula. Ini pelajaran penting buat kita. Kembali kepada keluarga, kembali. Ya, karena keluarga itu hal sangat penting. Apa artinya kita mencapai satu prestasi yang terbaik sedangkan keluarga kita hancur, atau keluarga kita, ya, tidaklah yang terbaik? Ya, apa gunanya? Tapi ada lebih baik. Ya, kalau keluarga kuat, tentu kelompok gereja akan menjadi kuat. Ya, ini rumus. Gereja tidak mungkin kuat kalau rumah tangga tidak kuat. Gereja akan kuat kalau rumah tangga kuat. Bangsa akan kuat
kalau rumah tangga itu kuat. Amin. Nah, ini tidak bisa dibantah. Ya, Tuhan mengajarkan kita untuk kembali dan sadarkan ini. Ya, kembali kepada keluarga, ya, segala aktivitas segala macamnya kepada keluarga. Dan ini juga sebenarnya yang mengingatkan kita, ya, akan model baru, ya, model baru atau contoh atau skema atau dikatakan era yang baru, ya, di dalam tatanan hidup manusia. Kok bisa ya? Ya, sebenarnya Tuhan ajarkan kita secara langsung, ya, paksakan kita. Ini engkau akan hadapi seperti ini. Bayangin, Tuhan berkata dalam firman-Nya, ya, pada akhir zaman kita ini orang Kristen, ya, jangan kau pikir engkau akan semakin gampang. Orang Kristen akan semakin bebas. Kita akan semakin sulit, ya, semakin terjepit. Bahkan bisa terjadi kemungkinan pula kita tidak bisa lagi beribadah di rumah-rumah ibadah. Bisa. Tapi kita tidak berharap. Ya, kita tidak berharap. Buktinya ada negara-negara yang tertentu, ya, orang tidak bisa lagi bebas atau orang tidak bisa bebas untuk beribadah. Kan seperti itu. Sekarang kita masih oke, tetapi bisa, kita tidak minta. Suatu saat kita tidak bisa lagi. Tetapi apakah kalau itu terjadi, kiamatlah atau Kristen hancurlah atau pekerjaan Tuhan hancur? Tidak. Ini model yang Tuhan beri. Ya, ini contoh. Tuhan beritahu ini. Artinya apa? Ibadah keluarga, kelompok-kelompok sel seperti keluarga ini, ya, atau altar keluarga itu menjawab. Dan itulah, ya, yang akan dilakukan pada saat-saat yang seperti saya katakan tadi. Artinya apa? Tidak ada masalah, ya. Dan kalau ini terjadi, siapa yang bisa mengaturnya? Siapa yang bisa memantaunya? Sulit kan? Ya, itu terjadi di rumah tangga. Nah, kita lihat sekarang ini terjadi seperti kita sekarang. Ya, sadar atau tidak sadar sebenarnya Tuhan mengingatkan kita dan memberikan kita alternatif lain atau contoh atau skema yang baru kehidupan kekristenan. Ya, karena gedung itu, ya, bukan sesuatu yang terutama atau yang penting. Ya, bukan saya katakan gedung tidak penting, tetapi pada keadaan tertentu, ya, ini tidak bisa diandalkan. Buktinya pada saat ini di mana kita beribadah minggu ini, saya percaya di Indonesia 80-90% kosong gedung gereja. Ya, semegah apapun, semakin banyak jemaatnya semakin megah, itu kosong. Ya, artinya itu bukan hal yang utama, tapi bukan tidak penting. Ya, nah, kita dikembalikan sebenarnya gereja itu siapa? Apa? Adalah diri kita itu sendiri. Gereja tidak bisa ditutup, dimusnahkan, karena itu menyangkut hidup kita. Ada orang mengatakan, saya rasa ini saya tidak setuju. Ya, keadaan wabah ini, bencana ini, gereja tutup, dibilang. Wah, salah, saya bilang gereja tidak pernah tutup. Ya, hanya ibadahnya dialihkan, kan gitu kan? Ya, kan saudara kan dengar kan dikatakan gereja tutup, bukan tutup libur, ya, libur, tapi ibadahnya dialihkan. Ya, nah ini sebenarnya tidak terlalu masalah, karena kita lihat pada zaman Tuhan Yesus, ibadah Yesus buat ibadah itu, ya, bisa di mana saja, bisa di pinggir pantai, ya, bisa di katakanlah bukit-bukit atau di daerah pegunungan, ya, bisa di taman, ya, itu tergantung. Ya, jadi bukanlah tempat, bukanlah sesuatu yang
yang utama, ya. Tetapi yang utama adalah bagaimana kita, ya, memiliki hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Itu yang penting, ya. Nah, jadi kembali tadi, ya, ini merupakan suatu metode baru, contoh baru. Nah, kita bayangin, ya, seandainya ya model ini terjadi di dunia ini, ya, tentu akan terjadi banyak penghematan, betul kan? Ya tak? Akan terjadi banyak penghematan. Karena apa? Ya kan? Mungkin kendaraan tidak begitu banyak lagi, ya kan? Aktivitas di luar itu tidak begitu ramai. Tentu hemat, ya kan? Hemat bahan bakar, hemat waktu, ya. Nah, bayangin kalau kita di sini masih enak, tidak macet. Orang di Jakarta, ya, dalam perjalanan bisa 2 jam, 3 jam. Bayangin, bolak-balik, ya, kerja sama jalan itu sama waktunya, ya kan? Artinya pemborosan. Kalau dilihat efisiensi atau itu tidak efektif sebenarnya. Oleh sebab itu pemerintah kita mau pindah ibu kota, kan begitu kan? Nah, seandainya tadi saya katakan skema ini, dalam arti metode ini, contoh ini terjadi, kesederhanaan tercapai, penghematan, ya, waktu, tenaga, biaya segala macamnya, ya kan? Ya kan? Luar biasa. Nah, jadi sebenarnya Tuhan itu luar biasa. Di balik peristiwa ini sebenarnya ada sesuatu yang sangat penting buat kita. Kita dicoba, ya, diuji coba lakukan ini. Kok bisa ya? 2 minggu bisa ya? Bahkan bisa lebih. Bahkan ada negara-negara tertentu yang lebih. Bisa buktinya. Kita dipaksa. Bisa. Ya. Nah, jadi kembali, saudara yang terkasih, ini suatu yang bagus kan, betul? Ya. Nah, di balik bencana rupanya ada sesuatu yang bagus. Tuhan ajarkan kita, Tuhan ingatkan kita. Ya. Nah, kembali kita lihat bagian yang ujung, ya. Ini penting. Di dalam keadaan kita, ya, boleh istilah saya terisolasi lah. Mungkin kalau saya bilang isolasi seolah-olah kita ini sudah kena, ya, atau sudah kena wabah. Enggak, ya. Ketika kita disuruh kita diam di rumah, itu sama lah istilahnya kita diisolasi, ya. Bedanya isolasi ini dalam arti memutus rantai. Kalau isolasi yang penderita itu kan itu penyembuhan atau pemulihan, itu kan beda. Tapi yang jelas ini sama-sama isolasi, ya. Nah, sekarang bayangin, dalam keadaan kita di rumah atau terisolasi, ya, disinilah kita atau benar kita mulai berpikir. Ketika kita sederhana, ya, kita tidak bisa mewah-mewahan lagi. Ketika kita tidak bisa mengadakan atau kita dilarang mengadakan pesta segala macam. Nah, sekarang pesta kan stop dulu sementara ya, pesta, betul ya? Ya, kita tidak dengar ya orang mengadakan pesta ya. Dan kalaupun ada, mungkin orang takut datang ya, kan gitu kan? Takut datang kan? Nah, artinya apa? Bayangin, pesta sudah dikurangi atau boleh dia kata nyaris tidak ada kelihatan lagi. Orang kembali di rumah. Nah, dalam keadaan di rumah inilah, tadi saya katakan kesederhanaan segala macam dibatasi. Orang akan terpikir dan berpikir di benaknya. Seperti inilah orang kalau hidup susah. Kan gitu kan? Artinya, dalam keadaan di rumah atau terisolasi, orang akan merasakan atau, ya, berpikir rupa-rupanya begini kalau orang lagi susah. Ya, nah, artinya apa? Pelajaran apa yang kita lihat di sini, ya? Orang yang terisolasi dalam keadaan seperti itu, ya kan? Ia dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi orang susah. Kan gitu kan? Kan gitu kan? Selama ini kan tidak pernah rasain, iya kan? Wah, mewah-mewah. Wah, pokoknya semuanya tersedia.
Nah sekarang tidak bisa lagi begitu. Tidak bisa lagi tersedia, atau mau ini belum tentu ada, karena di rumahmu terbatas. Ya kan? Kalau dulu mau ngapain aja tinggal, ya semua ada, semua tersedia. Disinilah kita merasakan bagaimana orang susah, atau penderitaan orang lain, atau kesusahan orang lain. Melalui peristiwa ini juga kita diingatkan, ya syukur-syukur kita akan mengalami jamaah daripada Roh Kudus, dan akan tergerak untuk menolong orang-orang yang susah. Karena apa kita alami? Ketika kita mengalami keadaan ini, kita rasakan bagaimana orang susah, bagaimana orang kekurangan, bagaimana orang hidup sederhana itu. Kalau mungkin saudara akan terpanggil, saudara akan lakukan hal untuk menolong atau meringankan atau membantu mereka. Tentu ini adalah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ajarkan. Kasihlah sama. Baik, saudara yang terkasih, saya akan akhiri acara khotbah ini dengan kesimpulan kita melihat melalui peristiwa ini. Mari kita dengan hikmat dan kebijakan melakukan bagian kita dengan baik dan benar. Melalui peristiwa ini dengan hikmat, dengan penuh kesadaran, dengan bijak, bagian kita lakukan dengan baik dan benar. Kita mengerti ini bagian kita, dan kita nantikan bagian Tuhan, tentu bagian Tuhan Yesus yang akan kerjakan. Dan kita percaya biarlah semuanya ini terjadi, ada sesuatu yang terbaik buat kita semua. Di balik kesusahan tentu ada sesuatu yang kita petik. Di balik penderitaan tentu ada pelajaran yang berharga. Saudara yang terkasih, melalui peristiwa ini, sekali lagi kita diingatkan, marilah kita mengakui kedaulatan Tuhan, bahwa Dialah yang berkuasa. Serahkanlah hidupmu kepada Dia, lakukanlah yang terbaik. Janganlah sombong. Marilah kita sadari siapa kita. Kita itu lemah. Yang kecil aja kita tidak berdaya. Diserang dengan yang kecil aja kita minta ampun. Yang berikutnya, mari kita saling mengasihi, memperhatikan satu dengan yang lain. Menghilangkan ego kita, menghilangkan keegoisan atau mementingkan diri kita. Mari kita memperhatikan satu dengan lain. Yang ketiga adalah marilah kita kembali ke kesederhanaan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau Yesus datang ke dunia ini bukanlah dengan kemegahan, kehebatan, kemewahan, tapi Ia datang dengan kesederhanaan. Lahir di kandang domba, hidup di keluarga yang sangat sederhana. Bapaknya Yusuf tukang kayu. Tidak ada yang istimewa atau yang mewah. Itulah yang Tuhan ajarkan. Inilah pelajaran kita daripada Tuhan Yesus. Dia mau kita juga hidup sederhana. Bukan berarti kita kurang, tidak. Kesederhanaan itu Tuhan ajarkan buat kita. Dan melalui kehidupan kita juga, kita dapat membantu saudara kita yang lain, bahkan memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bahkan kita mau tutupin dengan doa semua. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami, Allah kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan. Biarlah firman ini mengingatkan kami melalui peristiwa ini. Kami diingatkan, kami belajar, dan kami terus digiring kepada kehendak-Mu yang terbaik. Inilah kami ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu semuanya. Berikan kami kemampuan, kekuatan. Bahkan Tuhan, Kau nyatakan kemuliaan buat kami. Lindungilah kami
Berikanlah kami kekuatan dan yang terbaik sehingga kami boleh terlindung dan kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengalami penderitaan, yang mengalami terserang wabah ini. Tuhan tolong mereka. Tuhan nyatakan kemurahan-Mu, biarlah mereka juga boleh disembuhkan atau boleh selamat. Kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami, para pemimpin kami. Tuhan Yesus, kepada kami serahkan, biarlah hikmat bijaksana, kekuatan para pemimpin kami untuk menghadapi semuanya ini. Dan bangsa kami Tuhan, Kau jaga, Kau lindungi. Biarlah semuanya ini bisa berakhir dengan cepat. Kau tolong Tuhan Yesus. Kami percaya, biarlah kemuliaan nyata buat bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk dunia ini. Tuhan tolong, biarlah semuanya dapat berlalu dengan baik. Dan melalui ini kami disadarkan, diingatkan bahwa Engkaulah berkuasa dan kami lemah dan tidak berdaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sekali lagi hamba menyerahkan gereja-gereja-Mu yang ada semua Tuhan Yesus. Biarlah Kau bentengi para hamba-Mu semua Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah mengecewakan. Ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, tangan-Mu yang kuat bekerja dan menolong kami, menopang kami, sehingga kami tidak perlu khawatir berlebihan. Karena kami tahu kami dalam lindungan dan kuasa-Mu semata. Terima kasih, inilah kami. Bahkan Tuhan Yesus, hamba menyerahkan rumah tangga demi rumah tangga dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah damai sejahtera, sukacita menyertai setiap rumah tangga anak-anak-Mu semuanya. Biarlah Tuhan kekuatan daripada melalui firman-Mu menguatkan kami, sehingga kami terus dilindungi dan diberkati. Biarlah kekuatan Kau nyatakan buat kami semua. Inilah kami akhiri acara ibadah kami. Kami menyerahkan hidup kami semuanya, bahkan kami berharap bersandar kepada-Mu. Inilah kami, anak-anak-Mu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah oleh-Mu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih daripada Allah serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Kami memuji